Ampuni kami ya Bapa. Supaya pada pagi yang indah ini ya Bapa, di hari Minggu ini Tuhan, hari kemenangan bagimu Tuhan, dan juga bagi kami. Berkati kami semua yang sudah hadir Tuhan, yang di tengah perjalanan, tanpa terkecuali urapan dari kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami semua Bapa. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Sampai akhir nanti ibadah ini Tuhan, kami selenggarakan bukan hormat untuk kemuliaan kami, tetapi semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus mempelai pria sorgawi, kami panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku amen, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati ku bersembah. Sadar bila ku ada Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu. Haleluya. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati
bangkit berdiri. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Dalam hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersembahkan. Hidupku Tuhan adalah, kami adalah penyembahan Tuhan. Oh haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidupku Tuhan di matamu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidup segenap hidup bersembahkan. Haleluya Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu? Sebenarnya kami tidak ada gunanya Bapa. Kami orang-orang gak berguna sebetulnya Tuhan. Tapi sudah Engkau muliakan dengan darah Yesus yang kudus dan berkenan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Ya rawa 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 rawa, ya rawa rawa, sikala ya lama barau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Engkau baik. Kami sebetulnya tidak berguna di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus atas kemurahan, belas kasihan. Haleluya. Ku dalam hidupku adalah penyembah. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus Kau baik. Ku berharga di matamu.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Apa yang kami kerjakan sebetulnya tidak sebanding dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kami debu yang gak berguna yang Kau sudah ciptakan. Jadi biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biar ibadah awal persemuanya ini nanti Tuhan puji-pujian kami. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mempelai pria surgawi, kami panjatkan doa dan ucapan syukur ini. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Salam, silakan duduk saudara. Betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan kepada kita. Kita tidak akan pernah ragu lagi mengiring Dia. Beri kemuliaan bagi Dia saudara. Glory bagi Dia. Jangan pernah ragu lagi saudara. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pemegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Sesama raja dalam hidup, bergerak percaya untuk selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya saudara. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Hey, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau raja dalam hidup, berkesan percaya untuk selamanya. Hey, hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kasih-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kau yang dalam hidup, kuasa hanya Kau sumber kekuatan, kasih. Amin, amin, amin. Hanya Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya kita terus memuji memuliakan Tuhan. Luar biasa kasih-Nya kepada kita. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Amin, amin, amin saudara. Silakan duduk saudara ya, biar tidak capek. Haleluya. Dialah gunung batu kita dan kota yang melindungi saya dan saudara ya. Amin. Haleluya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku
Engkau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku walau badai menerpa di jalan, walaupun apa yang terjadi. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Jangan ragu-ragu. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagi Dia. Kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, oh Tuhan yang benar. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan yang 1 menit untuk Tuhan. Haleluya, jangan ragu lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Glory bagi Dia. Kehidupanku dengan kemurahan. Amin. Kau nyatakan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
saudara. Haleluya, luar biasa. Sama-sama kita angkat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Katakan aku ada Tuhan. Amin, amin. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup. Sekali lagi mari kita sama-sama bangkit berdiri. Semua berkat kemurahan-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Siahan. Waktu dan tempat saya silakan beliau. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menikmati satu perjumpaan secara pribadi dan Engkau lewat ibadah kami, lewat puji-pujian kami. Dan saatnya kami akan disegarkan, ditaburi, diteguhkan, dihibur oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui Daud bibir hamba-Mu. Hamba-Mu tahu hamba-Mu penuh kelemahan dan keterbatasan. Namun Engkau Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kami mempersiapkan hati, telinga kami yang terbaik untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, kali kesekian saya boleh pelayan di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, juga kepada Pak Rudi dan juga para pengurus gereja yang ada. Mari Bapak Ibu sama-sama kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Yang saya mengambil tema ini dari tema PGI ya. Di tahun ini tema Paskah dari PGI, hidup sebagai alat kebenarannya. Yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Mari kita buka sama-sama Roma pasal yang ke-6. Di ayatnya yang ke-13. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, kota Roma adalah seperti kota metropolitan ya. Kalau di Indonesia mungkin Jakarta, Surabaya, Medan itu adalah kota-kota besar yang adalah kota metropolitan. Di mana semua dosa ada di kota ini. Mereka menyembah berhala, banyak dewa-dewi yang mereka sembah. Mereka
melakukan banyak kejahatan, mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan perjudian, mereka bahkan menyiksa orang. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Roma. Maka kitab Roma ini memberikan kepada kita sekalian pengertian seperti apakah hubungan antara orang percaya, orang yang telah lahir baru dalam Kristus, tapi kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, di dunia yang penuh dengan dosa, di dunia yang penuh dengan arus yang mungkin saja bisa membawa kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Dulu Amerika di pemerintahan otoriter. Waktu pemerintahan otoriter, orang tunduk-tunduk kepada hukum karena takut untuk dihukum. Tapi waktu kemudian mereka dibebaskan dari satu pemerintahan yang otoriter, menjadi satu pemerintahan yang demokrasi, orang menjadi bingung. Orang menjadi anti nomos, anti hukum. Seperti kalau orang mungkin selama dia di penjara ya, saya nggak tahu apakah di tempat ini ada yang pernah mengalami penjara ya. Tapi kalau orang-orang yang ada di penjara, di dalam penjara dia hidup dalam penuh aturan, tata aturan yang jelas ya. Mau makan saja harus antri, mau ini harus antri. Tetapi bagaimana ketika dia sudah keluar dari penjara dan tidak ada pengawasan. Dan untuk itulah surat Roma, khususnya pasal yang ke-6 ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bagaimana hubungan antara orang percaya yang sudah dalam Kristus dengan dosa. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sama seperti dulu sebelum kita kenal Yesus, kita melayani, kita bergerak, kita bekerja dengan sepenuh hati untuk melakukan dosa-dosa favorit kita. Demikian sekarang, setelah engkau kenal Kristus, engkau ke arah yang berbeda, melakukan dengan segenap hatimu, bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan totalitas hidupmu untuk Allah dan untuk kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, boleh kembali ke slide saya. Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Teks ini Roma itu adalah kitab doktrinal Bapak Ibu. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11 itu adalah kitab yang berisi doktrinal. Pengajaran-pengajaran yang bersifatnya doktrin. Bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana soteriologi keselamatannya, bagaimana kristologi dalam kitab ini dituliskan dari pasal 1 sampai dengan pasal 11. Tapi kalau Bapak Ibu membaca pasal 12 hingga pasal yang ke-16 itu adalah hal-hal praktis. Penerapan-penerapan dari doktrin-doktrin iman Kristen itu. Dan dua di antara doktrin yang diajarkan dalam kitab Roma adalah doktrin mengenai pembenaran, doktrin mengenai pengudusan. Nah, saya mau terangkan sedikit. Dari Roma pasal 1 sampai dengan pasal 5 membicarakan mengenai pembenaran. Jadi kita ini yang ada di dalam Kristus, siapa yang telah lahir baru, percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibenarkan oleh Allah. Kita mengalami justification, pembenaran. Maksudnya apa? Di hadapan hukum, status kita legal, status kita sah, dianggap benar di hadapan hukum. Jadi tidak dinyatakan salah. Itulah pembenaran. Dari Roma pasal 1 sampai pasal 5. Dan pembenaran itu adalah oleh iman. Amin Bapak Ibu. Tetapi mulai ayat 6 dan seterusnya hingga di pasal-pasal selanjutnya berbicara mengenai pengudusan. Nah, pengudusan ini ada 3 Bapak Ibu ya. 1, pengudusan secara posisi waktu engkau percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi selanjutnya adalah pengudusan secara terus-menerus, progresif dalam praktek hidup kita sehari-hari. Dan nanti perfected sanctification, nanti di akhir zaman kita mengalami pemuliaan, pengudusan secara total, pengudusan secara ultimate dari Tuhan. Dan saya mau mengatakan dari teks yang kita baca, 1 sampai 5 berbicara pembenaran, 6 di ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 13 khususnya dalam perikop 1 sampai 14 berbicara mengenai pengudusan. Dan pembenaran dan pengudusan bukanlah suatu hal yang terpisah dan dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu sama dengan koin mata uang. Di depan ada gambar, di belakang ada angka. Pembenaran dan pengudusan kita itu bukanlah sesuatu hal yang terpisah dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
Nah, teks kita berbicara mengenai, kalau pasal 5, 1-5 berbicara mengenai pembebasan kita dari penghukuman dosa atau penebusan dosa kita. Tapi pasal 6, ayat yang kita baca tadi berbicara mengenai pembebasan kita dari kuasa dosa. Kita bukan saja ditebus dari dosa kita, tapi stop sampai di situ, tidak. Kita masih dilanjutkan bahwa kita dibebaskan dari kuasa dosa. Ya. Apa fakta-fakta mengenai dosa? Dan ini Bapak Ibu harus hati-hati dalam hidup ini ya. 1, Bapak Ibu, hati-hatilah terhadap dosa. Sebab kenapa Bapak Ibu? Setelah engkau percaya terima Yesus pun sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barang siapa yang sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus menurut ayat-ayat sebelumnya pun, di dalam diri kita tetap ada yang namanya dosa ini. Yang terus-menerus akan bergejolak dalam hidup kita. Dosa itu masih memiliki daya tarik yang kuat sekalipun engkau sudah mati dan bangkit dalam Kristus. Setiap orang yang sudah lahir baru, setiap orang yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak menjadi jaminan dia tidak lagi melakukan dosa dalam hidupnya. Dia masih mungkin melakukan dosa dalam hidupnya. Dan itu adalah fakta tentang dosa. Dosa itu sudah dikalahkan, dosa itu sudah dipatahkan, tetapi dia masih memiliki daya tarik. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk jangan main-main dengan yang namanya dosa. Dosa itu memiliki daya tarik. Dan masalahnya yang kedua adalah dosa itu seringkali datang kepada kita melalui sesuatu yang kita senangi. Karena itu memuaskan keinginan tubuh kita, memuaskan keinginan mata kita, memuaskan keinginan hati kita. Betul Bapak Ibu? Ada dosa yang tidak enak? Saya pikir semua dosa itu enak bagi mata, enak bagi tangan, enak bagi setiap organ tubuh yang ada pada kita. Karena memang itulah sifat dosa. Dia memiliki daya pikat, daya tarik yang begitu kuat. Anak kecil saja, seperti anak saya, dia tidak perlu diajarin untuk bohong, dia bisa bohong. Anak kecil saja, usia 4 tahun, dia tidak perlu bapak ibu ajarin untuk pamer, dia bisa pamer. Anak kecil tidak perlu diajari untuk dia membalas pukulan dengan pukulan, anak kecil itu akan bisa melakukan hal itu. Dan itulah sifat dosa atau karena kita memiliki natur dosa. Dan masalahnya Bapak, sesuatu yang enak itu bukanlah menolong kita. Sesuatu yang dikatakan enak itu, yang namanya dosa itu, mungkin membuat kita nyaman, tetapi hati-hati. Sesungguhnya kata firman Tuhan, dosa itu menghancurkan kita. Dan yang ketiga, dosa itu terus berusaha untuk mendominasi hidup kita. Bapak Ibu ingat cerita Kain dan Habel? Tuhan mengatakan kepada Kain apa setelah dia membunuh? Kain, ada apa kau? Mengapa darah adikmu itu berteriak naik di hadapanku? Ya. Lalu kemudian dosa sudah mengintip di depan pintu kata Tuhan. Kalau engkau tidak berkuasa atasnya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu apa sih Bapak Ibu? Dosa itu adalah benda mati. Dosa itu bukan benda hidup. Tapi sayangnya benda mati ini kalau sudah menjadi raja dan kemudian mencengkeram hidup kita, maka orang yang sudah dikuasai oleh dosa yang adalah benda mati itu akan susah untuk terlepas dari dosa itu. Maka stop dalam hidup ini untuk kita main-main dengan yang namanya dosa. Oleh sebab itu teks firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, hiduplah sebagai alat-alat kebenarannya. Kata alat itu weapon, senjata, instrumen dari kebenaran. Biarlah hidup kita ini digunakan sebagai instrumen, alat, dan ini bahasa perang, ini bahasa militer. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, hidup setiap orang itu bisa digambarkan dengan berbagai macam hal. Yang pertama misalkan ada orang beberapa kali digunakan hidup kita dalam Kristus, hidup kita dalam Tuhan itu seperti lari maraton. Lari jarak jauh, bukan lari 100 meter, bukan sprint.
lari jarak jauh yang mungkin jaraknya 45 km, 50 km ya. Itu ada di kitab Ibrani. Mungkin digambarkan hidup kita ini seperti layaknya gembala dengan domba. Tapi kali ini tetap di dalam Roma ini, hidup kita itu sama seperti seseorang yang sedang berperang. Dan Bapak Ibu harus ketahui ya, topik utama atau tema utama, salah satu yang menjadi bold headline ketika Bapak Ibu belajar dari Alkitab, dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, yang mungkin jarang atau mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu adalah peperangan, perang suci, holy war, spiritual warfare. Saya pernah ditanya oleh seseorang waktu saya mengajar di Surabaya sini ya. Dia bertanya sama saya, "Pak, Allah PL sama Allah PB sama enggak sih Pak?" Saya jawab sama. Loh, kalau Allah PL dan Allah PB sama, mengapa Allah PL itu memerintahkan bangsa Israel itu begitu jahat Pak? Rasanya Allah itu enggak ada kasih-kasihnya gitu. Allah itu mengapa memerintahkan perangilah mereka, tumpaslah habis bangsa-bangsa itu, bangsa Kanaan dan lain sebagainya. Disuruh tumpas habis. Amalek harus dihapuskan dari muka bumi. Harus ditumpas betul dari raja, rakyatnya, seluruh harta bendanya harus ditumpas habis. Tapi Pak, ketika saya membaca perjanjian baru, rasanya saya melihat Allah yang berbeda kata dia. Kenapa? Karena Allah di dalam PB itu adalah tampaknya itu Allah yang kasih. Ya, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mati untuk kita semua. Dan bangkit untuk kita semua dan mengaruniakan Roh Kudusnya bagi kita. Bukankah itu adalah Allah yang Maha Kasih? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Orang gagal melihat Allah PL dan Allah PB adalah Allah yang sama. Karena hanya memikirkan Allah itu cuma punya satu sifat aja dalam dirinya, yaitu Maha Kasih. Padahal Allah itu Maha Kasih, ya Maha Adil, ya Maha Kudus, ya Maha segala-galanya. Bukan hanya Maha Kasih. Saya buktikan Bapak Ibu ya, bahwa ada 5 fase di dalam Alkitab mengenai perang. 1, perang itu adalah di mana Allah menunjukkan keadilannya dengan menghukum bangsa-bangsa yang berdosa kepada Tuhan, dan itu ditunggu Bapak Ibu waktunya. Lihat aja ya, Kejadian Tuhan sudah menubuatkan bahwa bangsa Kanaan nanti akan mencapai dosanya, mencapai puncak. Baru kemudian sekitar 430 tahun kemudian baru Kanaan itu dihancurkan oleh Tuhan dan Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu adalah bentuk pengudusan Tuhan, keadilannya Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Tapi alatnya macam-macam Bapak Ibu ya. Alat untuk melakukan keadilannya Tuhan macam-macam. 1, fase pertama adalah Israel yang memerangi bangsa-bangsa lain. Israel sebagai alat penghukumannya Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa lain yang melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Dan dosanya sudah mencapai puncak. Tapi perhatikan ada fase yang kedua di mana gantian. Ketika Israel berdosa kepada Tuhan, dosanya sudah mencapai puncak, bangsa-bangsa lain, Babelkah, Asyurkah, diutus oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Dan fase yang ketiga, perang suci yang ketiga adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus digambarkan menurut kitab Yesaya maupun nanti digenapi dalam kitab Markus sebagai panglima bala tentara surga. Dia panglima perang kita. Tapi sayangnya perang di dalam perjanjian lama adalah perang dengan menumpahkan darah orang lain. Yesus perang tidak dengan menumpahkan darah orang lain. Dan ini dahsyatnya Yesus Tuhan Allah kita. Yaitu dia perang, dia melakukan perang suci dengan menumpahkan darahnya sendiri. Berkorban di atas kayu salib ganti kita. Dan kebangkitannya kemenangan kita. Dan fase yang keempat adalah teks yang kita baca tadi. Setelah Yesus melakukan perang suci, sekarang giliran siapa Bapak Ibu? Giliran Bapak Ibu dan saya. Setiap hari dalam hidup ini kita melakukan perang suci. Amin. Kita melakukan perang suci. Kita memerangi diri kita sendiri, memerangi kedagingan kita sendiri.
Tapi kita juga memerangi dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Kita memerangi iblis dengan perkataan pikiran kita yang diarahkan kepada dia. Kita melakukan perang suci, Bapak. Perang sucinya bukan berarti kalau ada tetangga kita ya, yang kemudian dia melakukan kesalahan sama kita, oh tak balas ini, saya harus melakukan perang suci. Tidak. Perang suci kita adalah perang secara spiritual. Waktu saya sedang berkhotbah hari ini, saya sedang perang suci, Bapak. Ada hal-hal yang mengganggu pikiran Bapak Ibu. Tapi bagaimana firman Tuhan ini bisa menembus sampai ke hati pikiran Bapak Ibu. Saya sedang perang suci nih, waktu saya berkhotbah. WL tadi sedang memimpin, dia sedang melakukan yang namanya perang suci. Waktu engkau berapologetika, waktu engkau menginjil kepada orang lain, engkau sedang melakukan perang suci itu. Dan dalam diri kita sendiri, kita pun melakukan yang namanya perang suci. Di mana pikiran kita seringkali terganggu dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran kita sering diganggu dengan kekhawatiran, ketakutan kita. Pikiran kita seringkali memikirkan dosa-dosa favorit kita yang selama ini kita eman-eman, kita tarik ulur terus. Dan firman Tuhan hari ini, hiduplah sebagai alat kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Ya, alasannya Bapak Ibu. Alasan mengapa kita harus hidup sebagai alat kebenaran. Saya tunjukkan alasannya dulu. Yang pertama, karena kita itu sudah dipersatukan dengan Kristus. Lewat kematian dan kebangkitannya dalam hidup yang baru. Alasan mengapa kita harus menjadi alat kebenarannya. Karena kita dipersatukan dengan Kristus. Itu dasarnya Bapak Ibu. Kita yang tadinya musuh Allah, kita yang tadinya seteru Allah, tetapi dijadikan satu dengan Kristus. Dan kita dapat menjadi alat kebenarannya karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum, tetapi hidup kita di bawah kasih karunia. Setiap kita sudah menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. So Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita hidup sebagai alat kebenarannya? Supaya kita bisa hidup sebagai alat kebenarannya Tuhan. Nah saya langsung ke ayat 11 terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya akan menerangkan teks ini. Ini teks-teks yang menurut saya sangat-sangat indah sekali. Struktur dari Paulus sangat rapi sekali dalam hal ini. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana supaya kita hidup sebagai alat kebenarannya. Ayat 11 mengatakan begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Perhatikan Bapak Ibu. Memandang, ini kalau dalam bahasa Yunaninya itu artinya mempertimbangkan, memikir-mikirkan. Dan mulai ayat 1 hingga ayat yang ke-11, di sana Paulus mengatakan, kamu tahu, kamu pikirkan, pertimbangkan akan hal ini. Artinya kata ini memandang, itu artinya mengambil keputusan dan mengambil itu sebagai suatu cara yang terbaik setelah engkau meneliti betul-betul, dicermati, diteliti secara sungguh-sungguh dan engkau mendapati ini adalah cara yang terbaik. Ini adalah yang terbaik. Dan itu melibatkan pikiran kita. Maka saya tuliskan di sana, yang pertama, bagaimana supaya engkau bisa hidup sebagai alat kebenarannya, yaitu mengubah paradigmamu di dalam Kristus. Ubahlah paradigma kita. Paradigma itu pola pikir kita. Metode berpikir kita di dalam Kristus. Apa yang harus kita pikirkan Bapak Ibu? Perhatikan. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus itu bukan saja pelaku keselamatan yang memberikan keselamatannya bagi kita, tetapi dia juga memberikan teladan dalam kehidupan kita. Ayat 10 di sana mengatakan ini. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Maka dengan landasan teologis ini, maka marilah kita memikirkan dalam hidup ini. Tanamkan terus dalam hidup ini, pertimbangkan betul dalam hidup ini, bahwa kalau Kristus mati terhadap dosa,
dan kemudian Kristus hidup selama-lamanya bagi Allah, maka selama saya hidup di dalam Kristus, maka saya juga mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mati bagi dosa itu gimana sih Bapak Ibu? Kira-kira orang mati itu bisa gerak enggak sih Bapak Ibu? Halo? Ada yang pernah ke Adijasa? Ya, lihat orang mati di sana ya, orang yang lagi disemayamkan di sana. Emang ada tuh orang mati, Bapak Ibu jawil-jawil, lalu kemudian dia bisa nyaut atau pukul Bapak Ibu. Ya. Atau ada tuh orang mati yang kemudian Bapak Ibu nyanyi, dia ikut nyauti untuk nyanyi gitu. Enggak ada ya. Artinya ketika Alkitab mengatakan kamu mati bagi dosa, kamu mati terhadap dosa, kita memang hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Di Surabaya ini tempat yang cukup metropolitan, ya lebih metropolitan Jakarta. Semuanya ada di sini. Kalau Bapak Ibu mau berbuat dosa di kota Surabaya, dengan mudahnya semuanya bisa diakses. Narkoba bisa diakses, seks bebas bisa diakses, perjudian online bisa diakses. Bapak Ibu mau bikin apa saja di kota yang besar itu sangat-sangat mudah. Demikian juga dengan jemaat di Roma pada waktu itu. Tapi apa maksud dari mati bagi dosa atau mati terhadap dosa itu? Artinya Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu digoda, ayo dong lakukan dosamu yang lama lagi. Mari lakukan lagi, dulu kan kamu seneng toh melakukan itu. Sekarang Bapak Ibu sebagai almarhum, sebagai orang-orang mati yang sudah tidak lagi memiliki respons apa-apa terhadap dosa. Amin. Dosa mungkin ada di sekeliling kita. Orang-orang teman-teman yang bisa menggoda kita mungkin tetap ada di sekeliling kita. Dunia di sekitar kita tidak berubah. Tapi respons kita terhadap dosa nol. Mati sudah. Dan sekarang kata firman Tuhan, hidup bagi Allah. Engkau sekarang berjalan hidup untuk Allah. Hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah ini menunjukkan bahwa engkau berelasi dengan dia. Ini bukan hanya seputar keputusan etis saja Bapak Ibu. Baik benar, baik tidak, benar tidak, bukan. Tapi ini lebih daripada itu, yaitu hubungan secara spiritual dan hubungan secara intim dengan dia. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka hari ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, tanamkan benar di dalam pikiran kita. Sama seperti Kristus telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah untuk selama-lamanya. Demikian saya sekarang sudah mati terhadap dosa. Saya tidak lagi merespon akan dosa-dosa yang mungkin masih saja bisa memiliki daya pikat, yang mungkin selama ini menggoda-goda saya, yang mungkin selama ini mau kembali menjadi raja atas hidup saya. Sekarang saya merubah paradigma saya. Saya tidak mau lagi melakukan itu semua. Dan lalu kemudian Bapak Ibu ya, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mampu hidup sebagai alat kebenarannya. Yang kedua ada di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 bagian A. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau tadi perubahan paradigma ya, perubahan paradigma. Orang kalau perubahan paradigma cukup berpikir Bapak Ibu ya. Cukup memikirkan sesuatu yang berbeda. Ya secara teori tahu sih, secara teori tahu. Tapi belum kepada tindakan nyata. Belum kepada aspek yang nyata benar-benar. Fakta, belum. Dia cuma mikir, oke, saya dulu belum di dalam Kristus, sekarang saya ada dalam Kristus. Dulu saya hidup terhadap dosa dan mati untuk kebenaran. Tapi sekarang saya mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran, hidup untuk Allah. Itu baru teori, baru tahu, baru pertimbangan yang cermat. Tapi sekarang Paulus sangat indah sekali. Dia mengajarkan kepada kita dengan dua perkataan yang negatif. Jangan-jangan, dua kali perkataan yang negatif. Dari ayat 12 hingga ayat 13 bagian A yang menyatakan satu pokok yang sama. Yang kedua yaitu jawabannya adalah jangan biarkan dosa berkuasa atasmu. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana.
Dan ayat 13 bagian A mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Yang kedua, lakukanlah tindakan yang nyata dalam porsi yang negatif. Tapi porsi yang negatif itu kan cuma defense Bapak Ibu. Kita enggak attack, kita tidak menyerang. Sekarang defense dulu. Jangan biarkan dosa berkuasa atasmu. Kalau dalam bahasa Yunani-nya tesnya imperatif present, itu dapat diartikan begini. Berhentilah kamu terus menerus dikuasai oleh dosamu. Berhenti. Berarti itu menyatakan sesuatu yang sedang dalam proses. Mungkin saja jemaat di Roma sedang ada dalam proses tergoda untuk kembali lagi kepada dosa mereka. Tapi Rasul Paulus mengatakan berhenti. Stop. Stop it now. Ada seorang anak muda, dia sudah sejak masa mudanya terlibat narkoba, sejak masa mudanya dia terlibat seks bebas, sejak masa mudanya dia melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Dia ingin stop dari semua hal itu. Berulang kali dia datang ke sana kemari, dia belum cari Yesus dulu, dia berangkat ke psikiater, dia tidak menemukan jawaban di sana. Dia berjumpa dengan orang lain, tetangganya yang pintar, dia tidak menemukan jawaban di sana. Sampai satu kali dia hanya berjumpa dengan seorang pastor, seorang pendeta, dan pendeta itu mengatakan, bagaimana saya bisa lepas dari hal-hal itu. Dan dia mengatakan, percaya Yesus dan kemudian stop melakukannya. Nah, stop melakukannya ini yang tampaknya mudah, tetapi itu ternyata proses yang begitu panjang dalam hidup orang muda ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, stop membiarkan dosa itu berkuasa atasmu. Stop. Paulus mengatakan dosa itu bisa menjadi raja, bisa menjadi tuan, dan dosa itu tuan yang kejam Bapak Ibu. Tapi seringkali orang itu enak saja melakukan dosa, ya karena enak, belum ketahuan kok. Tapi dosa itu bisa menjadi raja. Dan kalau dia menjadi raja dalam hidup kita, jangan harap engkau bisa lepas dengan mudah. Dan jangan harap dia menjadi tuan yang memberikan kepadamu yang baik-baik. Dia menghancurkan engkau. Tuan, raja. Jangan sampai dia merajai atas hidupmu. Terima kasih Pak. Jangan sampai dia menjadi raja atau tuan atas hidupmu. Berhentilah. Jangan biarkan dosa itu berkuasa atas kehidupan kita ya. Dan yang kedua, Paulus ini kalau sebagai guru, ya luar biasa Pak. Ya. Jadi guru itu kalau mengulang, dia perlu mengulang dengan bahasa yang lain, tetapi dengan maksud yang sama. Dan lebih konkret. Paulus mengatakan begini, dan janganlah kamu atau dan berhentilah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Paulus mengatakan kepada kita berhenti, stop. Anggota tubuh, apa yang dimaksud dengan anggota tubuh? Sayangnya filsafat gnostik Yunani memisahkan antara tubuh dan yang imateri, jiwa dan roh, gitu ya. Yang tubuh itu katanya yang ya untuk yang materi-materi itu jahat. Yang roh itu yang bersifat imateri itu baik-baik. Tapi tidak demikian dengan iman Kristen. Ketika dia mengatakan serahkanlah anggota-anggota, jangan berhentilah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Artinya keseluruhan totalitas hidup kita. Ya mata kita, ya telinga kita, ya mulut kita, ya tangan kita, ya kemaluan kita. Ya kaki kita, semuanya jangan pernah diserahkan sebagai senjata kelaliman. Amin Bapak Ibu. Berhenti, stop. Totalitas hidup kita, ya pikiran kita, ya perasaan kita. Bayangkan Bapak Ibu, saya tadi mengatakan di bagian pertama, Paulus mengatakan dosa itu bisa menjadi raja atau tuan yang kejam atas hidup kita. Anggap Bapak Ibu ya, ada seseorang datang kepada Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu itu dirampok. Bapak Ibu dirampok. Ingat dosa tadi sifatnya apa? Menghancurkan. Saya anggap dosa ini seperti perampok yang datang ke rumah kita. Lalu kemudian kita keluar dari kamar mandi ketemu sama perampok ini. Dan karena dia kaget, kita juga kaget. Dia bawa senjata nih. Perampok tadi bawa senjata. Dia mau
menyekap kita, dia mau memasung kita supaya dia bebas mengambil barang-barang itu. Waktu dia kaget, kita keluar dari kamar mandi lalu kemudian dia kaget, senjatanya jatuh Bapak Ibu. Tapi seringkali kita bukan mengambil senjata itu lalu kemudian memerangi perampok itu. Tapi seringkali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita seringkali justru mengambil pedang, mengambil pisau yang dia bawa dan kemudian menyerahkan kepada perampok itu. Nih saya kasih kamu pedang ya. Dan itulah yang fakta yang terjadi. Dalam artian karena dosa itu enak, karena dosa itu seringkali difavoritkan oleh orang, kita itu gak pernah bisa menang atas dosa. Jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan, tapi besoknya seolah-olah seperti kita menyerahkan senjata. Nih bunuh saja saya, Karena kita menganggap itu enak. Padahal dosa itu sifatnya adalah menghancurkan kehidupan kita. Tapi kita tidak sadar dengan hal itu. Dan firman Tuhan mengingatkan, lakukanlah tindakan nyata. Jangan atau berhentilah. Berhenti membiarkan dosa berkuasa atasmu. Dan berhenti menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Dulu sebelum kita kenal Yesus, ya hidup kita adalah senjata kelaliman. Kita lakukan dengan sepenuh hati untuk kelaliman. Tapi sekarang lihat yang bagian yang ketiga. Ini dulu Bapak ya. Kita memang telah mati terhadap kuasa dosa. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, kuasa dosa tidak mati terhadap kita. Kuasa dosa itu masih mungkin untuk muncul kembali. Kuasa dosa dia ingin mengikat kita kembali. Kuasa dosa ingin kembali berkuasa atas kita. Kita memang telah mati terhadap dosa maupun kuasa dosa menurut Alkitab. Ya, yang sudah lahir baru dalam Kristus. Tapi kuasa dosa tidak mati terhadap kita. Dia masih terus mencoba mengejar kita dan menguasai kita. So hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati terhadap dosa. Jangan pernah main-main terhadap yang namanya dosa. Dosa itu menghancurkan. Dan bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Setelah tadi, kalau tadi teori Bapak Ibu ya. Bagian yang pertama ayat 11 berbicara teori. Tahu, pertimbangkan dalam pikiranmu, dalam pikirannya belum ada tindakan nyata. Yang kedua, defense Bapak Ibu. Stop kamu menyerahkan dirimu kepada dosa, stop menyerahkan anggota-anggota tubuh, berhentilah melakukan dosa. Ya. Jangan biarkan dosa itu berkuasa atasmu. Itu defense. Tapi sekarang setelah engkau defense, engkau attack. Engkau menyerang. Sekarang yang ketiga, bagian yang ketiga adalah lakukan tindakan nyata secara positif. Apa itu? Ada dua hal lagi yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-13 bagian B. Tetapi, kontras keras ya, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tadi engkau berpikir. Setelah engkau berpikir, engkau defense. Stop, hentikan dosa itu berkuasa atasmu. Stop, berhentilah engkau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Dan sekarang engkau maju. Untuk apa? Untuk serahkan dirimu kepada Allah. Presentasikan, persembahkanlah dirimu itu kepada Allah. Seingat saya pernah berkhotbah di tempat ini dari Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan hidup belum tentu kudus, Bapak Ibu. Hidup belum tentu kudus, belum. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau orang hidup, ya binatang perjanjian lama, hidup lalu kemudian disembelih, belum tentu kudus. Harus dilihat dulu kalau hewan perjanjian lama bercacat celah atau tidak dari awal sampai akhir. Jadi ketika engkau hidup, hidupmu belum tentu kudus. Tapi yang hidup dan kudus juga belum tentu berkenan kepada Allah. Sebab kalau berbicara cuman kudus Bapak Ibu, orang dulu, banyak orang itu bersemedi, masuk ke gua-gua, ya, masuk hanya ke gua-gua, lalu kemudian tidak melakukan apa-apa, berpuasa, berpantang di sana, tapi nggak melakukan apa-apa.
Jadi yang hidup dan kudus belum tentu berkenan kepada Allah. Sebab yang berkenan kepada Allah ketika engkau melakukan tindakan nyata secara positif ini. Yaitu serahkan dirimu kepada Allah. Allah yang telah menebus hidupmu dalam Kristus Yesus. Maka dia layak memiliki hidupmu. Sekarang presentasikan hidupmu. Persembahkanlah hidupmu kepada Allah. Tapi masalahnya Bapak Ibu, dilanjutkan oleh Rasul Paulus dengan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Banyak orang, ya hidup saya berikan untuk Tuhan. Tapi masih ada yang dieman-eman. Kenapa? Seluruh tubuhmu, kata firman Tuhan, sebagai senjata kebenaran. Ya saya menyerahkan tubuh saya kepada Tuhan. Tapi tunggu, mulutku nanti dulu ya. Telinga saya nanti dulu, mata saya nanti dulu. Tunggu harta saya nanti dulu. Tunggu seluruh totalitas hidup saya nanti dulu. Masih ada yang ditawar-tawar, masih ada yang digandoli. Tapi firman Tuhan mengatakan, persembahkan seluruh tubuhmu. Ya, baik pikiran, perasaan, telinga kita, mata kita, seluruh tindakan pekerjaan kita, seluruh apapun aspek dalam kehidupan kita ini, serahkan semuanya kepada Allah. Dan biarlah itu digunakan sebagai senjata-senjata atau alat-alat kebenarannya. Saya tadi mengatakan spiritual warfare. Bapak Ibu sedang melakukan perang suci hari ini. Waktu engkau ada di dunia, itu perang suci. Perang kita bukan kepada tetangga kita, karena kita tidak suka sama mereka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru perang kita ketika Injil Kristus itu dibagikan kepada mereka. Ketika mereka kita tolong untuk mereka bisa lepas dari dosa-dosa mereka. Kita sedang melakukan spiritual warfare. Kita sedang melakukan perang suci itu dalam hidup kita. Dan bagian yang terakhir, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Orang seringkali gagal, Bapak Ibu. Orang dunia mungkin dia bisa mencapai moralitas yang tinggi, tetapi dengan usaha perjuangannya sendiri. Itu sama seperti babi yang Bapak Ibu sudah kasih pakaian yang bagus, sudah Bapak Ibu mandikan. Ketika dia melihat kubangan, dia akan kembali ke kubangan kembali. Itulah sifatnya babi. Tapi kita, kata firman Tuhan, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sebab kita hidup di bawah kasih karunia. Kasih karunia Allah itu sudah kita nikmati. Kita tidak di bawah hukum. Maksudnya bukan berarti kita hidup tanpa hukum. Kita tetap hidup pakai hukum. Tapi dasar kita bertindak bukanlah karena kalau begini dihukum, kalau begitu dihukum. Tapi dasar kita adalah kasih Allah yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. So Bapak Ibu, sepanjang pekerjaan Tuhan saat ini membutuhkan kau, gunakan hidupmu sebagai senjata-senjata kebenarannya untuk melayani Tuhan. Amin. Sepanjang kawan-kawanmu di gereja ini butuh untuk dilayani, gunakan seluruh dirimu, gunakan seluruh anggota-anggota tubuhmu untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Sepanjang tetangga sebelah kanan kirimu, sepanjang teman-teman di sekolahmu butuh untuk dilayani, untuk pemberitaan Injil, menginjilah kepada mereka. Gunakan dirimu sebagai alat-alat kebenarannya Tuhan. Sepanjang orang menyakiti engkau dan kemudian dia benar-benar memfitnah engkau, gunakan dirimu sebagai alatnya Tuhan untuk mengampuni orang tersebut. Supaya orang tersebut merasakan, menikmati kasih cintanya Tuhan dalam kehidupannya. Mari hidup sebagai alat kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian. Kita naikkan sebuah pujian. Mari kita renungkan teks kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ubah paradigma kita. Sekarang saya mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Yang kedua, lakukan tindakan nyata yang bernada negatif. Jangan mau lagi dikuasai oleh dosa. Jangan menyerahkan anggota tubuh untuk digunakan sebagai senjata kelaliman. Tapi yang ketiga, lakukan tindakan nyata secara positif. Serahkan hidupmu, dirimu bagi Allah. Serahkan anggota-anggota tubuhmu, seluruh totalitas hidupmu. Tidak ada yang tidak kita serahkan untuk menjadi senjata, alat-alat kebenaran Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Bentuklah kami, Engkau menolong kami untuk kami mampu mengubah paradigma kami agar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Melakukan tindakan nyata, kami tidak mau lagi membiarkan, kami mau berhenti, kami mau stop untuk membiarkan dosa itu berkuasa atas kami. Dan kami mau stop untuk menyerahkan diri kami, hidup kami sebagai senjata-senjata kelaliman kepada dosa. Dan saatnya kami mau berpaling kepada Kristus. Kami mau berpaling ke arah yang lain, di mana Allah ada, di mana Kristus ada dekat. Di mana Kristus itu yang menjadi penyelamat hidup kami, yang menjadi teladan dalam hidup kami. Dan saatnya kami mau menyerahkan hidup kami bagi Kristus. Dan kami mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kami untuk menjadi senjata-senjata kebenaran di dunia yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu. Pakai pikiran kami, pakai tangan kami, pakai kaki kami, pakai seluruh totalitas hidup kami. Baik di pekerjaan kami, baik di sekolah kami, baik di keluarga kami, baik di lingkungan kami, baik di masyarakat kami, baik di gereja kami, baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami rela merepotkan diri, mengabdikan diri kami sebagai alat, sebagai senjata kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kebenaran firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian Bapak. Amin. Haleluya. Betapa luar biasanya firman Tuhan untuk kita semua. Atas nama Ibu Gembala Sidang Jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sian dan Ibu dan putrinya yang sudah hadir melayani kita semua. Tuhan memberkati Pak. Semakin heran firman dibukakan dimanapun hambanya berada. Kita akan siapkan persembahan kita. Haleluya. Kita nyanyikan ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat tangan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab
baik, sebab Dia baik bahwasanya. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Kasih setia, Sekali lagi bersyukurlah. depan selanjutnya semudah Bapak Pendeta Asian akan menutup ini dalam berkat. Amin. Bahwasanya selamanya kasih setia. Kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Kami merasakan dan menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kiranya firman-Mu boleh menjangkau setiap hati kami, setiap pikiran kami, telinga kami. Hati kami boleh diubahkan lewat firman-Mu. Dan totalitas hidup kami mau serahkan hanya kepada Tuhan. Berdoa buat bangsa negara kami Indonesia tercinta. Berdoa untuk kota Surabaya, Indonesia diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kota Surabaya di mana kami tinggal, diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Pemimpin bangsa kami mulai pusat sampai daerah, semuanya dijamah, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Mereka semua ada dalam kondisi kesehatan dan mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa buat gerejamu di GPT Logos ini. Kiranya GPT Logos juga diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Gembala sidang beserta seluruh jemaat-jemaat yang ada, boleh semuanya bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Jadikan, bentuklah jemaat-jemaat-Mu semakin berakar, bertumbuh, berbuah-buah lebat di dalam Engkau. Mengenal Engkau secara pribadi, mencintai pribadi-Mu, mencintai firman-Mu, mencintai hadirat-Mu lebih dari apapun, lebih dari siapapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa, yang sakit kiranya disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah boleh dikuatkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang sedang ada dalam tantangan, masalah, pergumulan dalam hidupnya, Engkau memberikan solusi, jalan keluar dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak ada apapun, boleh berjumpa dengan keluarga kami dengan berkat sukacita, penghiburan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam berkat rahmat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan cinta kasih dari anaknya yang tunggal. Pimpinan persekutuan iluminasi pencerahan dari Allah Roh Kudus adalah menjamah memberkati hidup kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah pribadimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kakek nenekmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, pelayananmu, dibuat Tuhan berhasil. Nama Tuhan dibuat, dipuji, dipermuliakan selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.